Ini kolaborasi antara UI Negeri dengan UI Joko. Karena ini UI Joko dan UI Negeri gitu ya. Oke, untuk meningkat waktu nggak panjang dalam karena waktunya sudah terbatas ya. Kami persilakan dengan hormat Bapak Profesor Dr. Amin Abdullah untuk menyampaikan presentasinya. Beliau adalah wakil ketua anggota dari Selamat pagi, salam sejahtera bagi Om Swastiastu, Rahayu Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat semua yang telah disebut pagi tadi, saya tidak usah mengulang. Satu persatu sudah dimuliakan, dihormati tadi, jadi supaya singkat karena Romo Haryono harus ke Jogja dan sampai airport setengah 12 atau berapa begitu. Tapi begini, saya terharu pada hari ini setelah mendengar pidato pengantar, pidato kunci dari Pak Tri, Pak Jenderal Tri, dan juga Pak Kepala dan yang hadir pada hari ini. Saya kira yang hadir hari ini sangat-sangat kunci, bagus sekali karena masa depan kita adalah di tangan Anda semua itu. Intinya tidak mudah, benar itu tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Insinyur Soekarno pidato 1 Juni itu, maka saya menganjurkan kepada semua yang hadir untuk membaca kembali pidato Soekarno itu. 1 jam dia pidato tanpa teks, tapi jangan dilihat tanpa teks dan dalam konteks BPUPK, tetapi itu adalah hasil pemikiran 27 tahun. 27 tahun sejak di Bandung, Ende, di Bengkulu, begitu. Maka Undang-Undang Dasar yang disebut-sebut tadi, 45 sebetulnya adalah sangat diinspirasi oleh pidato Soekarno itu. Saya kira kita bisa mempelajari itu dengan baik. Memang tidak mudah, karena apa? Di Indonesia adalah basis masyarakatnya sebetulnya kan apa? Saya sebut ethno-religious community. Kita lihat agama-agama ada di Indonesia, bahasa sekian banyak, etnik sekian banyak. Tetapi kemudian menjelang kemerdekaan 1945 harus shifting paradigm dan perubahan cara berpikir menjadi nation state. Menjadi nation state itulah yang kemudian berbasis dengan konstitusi. Nah, nation state dalam pidato 1 jam hampir 1/4 jam. Apa itu nation state? Hampir 1/4 jam. Tidak mudah, karena itu semua aktivis juga seperti Anda sekarang begitu, datang dari seluruh tanah air, 69 orang, dan akhirnya disepakatilah apa yang disebut Pancasila. Jadi nation state itu adalah etapa sejarah sebetulnya setelah dari tribe, setelah dari sultan-sultan, kerajaan-kerajaan Indonesia dari Aceh sampai semua kerajaan besar-besar saat itu. Belum lagi menyebut Mataram, belum lagi menyebut Surakarta dan semuanya, tetapi semuanya setelah nation state itu semuanya tidak ada. Hari kedua akhirnya memberi inspirasi kepada Undang Dasar 1945 18B. 18B itulah sebetulnya yang mendudukkan Jogja karena dia sudah welcome nation state, maka saya lupakan semua yang saya lihat itu. Nggak mudah itu, artikel Anda lihat sekarang apa yang terjadi dari London sampai Doha. Oke, Doha itu adalah Timur Tengah. Apa yang terjadi sekarang? Mengerikan, bukan? Dan Anda semua adalah pemimpin masa depan. Maka kalau nggak hati-hati betul, seperti yang disampaikan Pak Jenderal Tri tadi, kita bisa tercapek-capek. Jangan membayangkan ada teknologi
pembatas dari Cirebon sampai ke Cilacap. Mentalitas archipelago tidak seperti itu. Kalau mentalitas kontinental mungkin seperti itu. Mentalitas kontinental, lihat apa yang dilakukan Trump dengan Meksiko, membuat benteng berduri nggak tahu berapa puluh kilometer itu, berapa ratus kilometer. Apa yang terjadi antara Israel dengan Palestina itu juga seperti itu. Apa yang terjadi di Cina seperti itu. Indonesia jangan bermimpi membuat batas-batas semacam itu. Itulah yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cuma masalahnya, next, kita sudah sukses. India seperti itu sekarang. Ada negara sekuler itu, tapi nyatanya berantakan juga sekarang. Itu. Kemudian Arab, bahasanya satu, budaya Arab, tapi di situ terpecah menjadi 20 negara. Maka orang-orang Arab kalau datang ke sini sangat mengagumi Pancasila dan NKRI itu. Tidak mudah Insinyur Soekarno dan para pendiri bangsa yang 69 anggota BPUPK itu untuk shifting paradigm dari ethno-religious ke nation state. Dari duduk sebetulnya hak beribadah masih compang-camping juga. Nah, maka jangan tenang-tenang saja, kita harus memikir apa yang terjadi 2-3 bulan terakhir ini. Ya di daerah ini, saya kira luar biasa. Itu contoh bahwa konstitusi kewarganegaraan, hak-hak warga negara itu belum duduk sebetulnya. Dia masih kalah dengan tafsir-tafsir keagamaan yang coraknya sektarianisme. Jadi Pancasila itu bukan berhadapan dengan agama, tapi berhadapan dengan sektarianisme di dalam pemahaman keagamaan. Nah itu harus pintar-pintar juga menyebut kata-kata semacam itu supaya kita tidak malah salah. Next dari tribes, monarchy, nation state, United Nations dan global community. Nah, Anda masuk ke global community dengan digital culture. Next. Oke, agak cepat. Siapa yang membantu saya itu? Ya. Nah, ini tantangan kita semua. Tadi kita mendengar bagus dengan hikmat. Tetapi inilah tantangan kita terbaru. Apa itu? Inklusi sosial. Tadi sedikit sudah saya sebut. Yang kedua, pelembagaan daripada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, keadilan sosial. Masih ada stunting. Wah, masih besar. Menurut data, beda-beda itu antara satu dengan World Bank, dengan sana dan sebagainya. Oh, itu masih jauh. Mimpi-mimpi kemerdekaan kita masih jauh. Oke, belum lagi kita melihat bagaimana di Indonesia Timur dan lain sebagainya, di Jawa sendiri. Kemudian ruang cyber menjadikan kita ada polarisasi. Jadi inklusi sosial, fragmentasi sosial dirasakannya. Politisasi identitas ketika mau masuk pemilu luar biasa. Kemudian jadi budaya kewargaan itu menjadi minim problem dunia, tidak hanya kita. Kemudian kelembagaan, itu tadi kurang konsisten kita menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum. Belum, tidak konsisten. Kita cek bagaimana peraturan-peraturan yang ada di negara ini, saya kira kadang seringkali melanggar nilai-nilai dasar Pancasila. Kemudian yang keadilan sosial, sila kelima inilah yang paling berat, karena itu tadi sila yang paling yatim piatu. Sila kelima adalah yang paling yatim piatu. Tidak dengan contoh-contoh konkret, tetapi sebetulnya yatim piatu. Karena mungkin penguasaan tanah di Indonesia dikuasai oleh segelintir orang. So, Pancasila model apa itu? Nah, ini tugas-tugas kita ke depan. Maka saya gembira ini anak-anak muda datang nih, Pak Dekan. Saya ingin memperingati 80 tahun adalah stepping stone
bagi anak-anak muda. Yang tua-tua ini, saya, Pak Tri itu sebentar lagi sudah out, sudah harus mundur. Nah, siapa ke depan? Anda melihat ke depan seperti apa? Lihat yang terjadi sekarang. What is going on yang sekarang itu harus dikritisi. Nah, inilah saya kira ruang cyber dan lain sebagainya. Ruang cyber inilah yang menjadikan hate speech, segala macam. Lihatlah itu semua luar biasa. Pancasila bukan lagi menjadi ideologi yang penting. Hati-hati. Kalau Pancasila bukan menjadi ideologi dan bisa diganti yang lain, wait and see. Wait and see. Karena semua dari Barack Obama sampai orang-orang Arab, sampai orang-orang PBB, semua kagum. Mengapa Indonesia 280 juta dengan archipelago bisa bersatu seperti ini? That's Pancasila. Nah, ini saya agak menyebut kesedihan tadi melanjutkan Pak Tri. Jadi setelah era reformasi kita terlalu kebablasan sehingga kata-kata Pancasila kata-kata ada. Jadi tahun Undang-Undang 20 2003 itu sistem pendidikan nasional sudah tidak menyebut pendidikan Pancasila. Dia diganti dengan PPKN. Gitu kan? Nah, itu tadi. Ini yang harus dibenahi. Saya kira better late than never itu BPI apa? Terjadi lost generation. Ya tadi karena kebablasan di dalam reformasi amandemen tadi. Nah, itulah maka mengerikan ini secara institut bilang ketika dicek anak-anak SK diubah anytime. Itu hasil the lost generation. Nah, kita semua dosen dan mahasiswa yang ada di depan saya menghadapi itu. Jadi it's quite alarming, bahaya itu. Kohesi sosial itu penting sekali. Kemarin ada pertemuan di Singapura melibatkan banyak orang. Kata-kata yang diucapkan berkali-kali adalah kohesi sosial. Next, maka ini tidak usah langsung aja. Oke. Next. Nah ini ya setelah BPIP turun tangan, barulah kembali lagi Pancasila menjadi mata pelajaran. Tahun 2022, saya dan teman-teman menyiapkan buku yang disebut BPU, buku teks utama Pancasila 12. Nah, itu semua harus dibaca dan saya kira sampai sekarang juga belum terserap dengan baik karena saya dengar di lapangan berkompetisi itu antara buku-buku yang dulu. Penerbit-penerbit dulu masih ingin itu, jangan ini, karena ini ada fee-nya. Nah, ini ya buka-bukaan aja kan, gitu. Nah, kalau nggak begitu, wow, berat. Next, oke. Nah, inilah maka saya, oke. Next Mas, next itu lanjutnya. Next itu lanjutnya. Nah, ini kami terus kerjasama ya antara BPIP dan Kemendikbud itu terus menerus untuk memperbaiki keadaan. Nah, itu udah 12 buku. Selanjutnya saya ganti next menjadi selanjutnya. Nah, ini dia. Ini karya BPIP khususnya 2002. Memperbaiki keadaan. Hati-hati kalau kita tidak waspada tentang ideologi yang agak sudah menjauh dari Pancasila. Pancasila hilang lalu bagaimana anak-anak? Oke, itu dia. Nah, ini bukunya 12 buku untuk murid, 12 buku untuk guru. Cek bagaimana tata cara pembelajaran baru. Bukan indoktrinasi. Jadi BPIP datang sebetulnya ingin merubah shifting paradigm metode pengajarannya. Tetapi berpikir kreatif, inovatif, dan kritis. Itu kata kuncinya. Kreatif, reflektif, kritis terhadap what is going on. Kok mereka mengklaim Pancasilais, tetapi KKN-nya kok tinggi? Sudah kontradiksi 180 derajat. Nah, itu yang harus dikritisi, jangan sam'an wa ta'atan saja. Nggak boleh, dalam begini-begini tidak boleh. Next. Oke. Nah, sekarang saya menyentuh sedikit NKWK dan NKWK menjadi masalah.
NKWK itu adalah mata kuliah plat merah yang namanya agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Ini terus terang saya mendengar banyak sekali masalah. Next ada. Nah, ini pendekatannya juga bagaimana hubungan antara agama, Pancasila, dan kewarganegaraan. Ternyata di beberapa tempat tidak koheren, tetapi malah saling mengkritik. Begitu. Ini yang harus diperbaiki. Maka metodenya nanti multi, inter, dan transdisiplin. Multi, inter, dan transdisiplin. Agama sendiri, no. Anda bisa jatuh kepada sektarianisme. Maka Anda harus berdialog dengan bagaimana Pancasila itu. Agama yang ketuhanan yang berkebudayaan itu seperti apa? Gitu. Agama dengan